Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bukan Rumah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, just try keep up with me. Jangan lupa sedekahnya, Dra. Renata. Aisyah mengingatkan. Ia tidak ingin apa yang diterima anaknya menjadi tidak berkah karena tidak dikeluarkan zakatnya. Baik, Bu, ucap Rendra dan Renata bersamaan. Mila yang mulai pusing izin ke kamar. Lagi pula dia sadar diri sebagai menantu, tidak ingin terlalu ikut campur dengan urusan keluarga suaminya. Aisyah izin beristirahat ke kamar. Tinggallah Renata dan Rendra di rumah keluarga. Keduanya menatap sertifikat tanah dan bangunan yang diletakkan di atas meja. Masih belum sepenuhnya percaya bahwa sang ayah memiliki banyak aset. Apalagi berhasil menyembunyikan dari sang ibu sejak lama, sejak Renata masih kelas 2 SD. Ini bukan mimpi kan, Mas? Jujur aku masih syok. Renata membuka pembicaraan. Mas juga masih kaget, Rek, jawab Rendra lirih. Laki-laki itu memiringkan tubuhnya menatap sang adik. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Rendra. Seketika Renata menoleh. Maksud Mas apa? Iqbal. Mas tahu dia seperti apa, walau detailnya masih kurang jelas. Tapi gambarannya tahu. Kamu bahagia dengan dia? Tanya Rendra dengan lirih. Sorot matanya tertuju pada sang adik begitu dalam, mencari sesuatu dari wajah sang adik. Renata yang ditanya demikian tiba-tiba raut wajahnya berubah. Awalnya ia merasa baik-baik saja dan kuat, dan kini mulai menitikkan air mata. Bahagia? Apa itu bahagia? Rumah yang dia harapkan ternyata tidak bisa menjadi rumah yang baik. Menangislah kalau memang berat, Rek. Sini, peluk Mas dulu. Rendra merentangkan kedua tangannya memberi ruang untuk Renata. Sang adik yang sudah emosional langsung memeluk sang kakak. Air mata membasahi pipi dan baju Rendra. Tangan kanan Rendra mengelus rambut sang adik dengan lembut. Maafkan Mas, Rey. Maafkan Mas belum bisa menjadi kakak yang baik buat kamu. Jika memang tidak sanggup, bilang. Mas akan bantu sekuat tenaga Mas agar kamu bahagia. Tidak ada jawaban dari Renata. Hanya isak tangis yang terdengar. Renata benar-benar melampiaskan tangisannya di pelukan Rendra. Baru kali ini dia merasa memiliki pelindung yang sesungguhnya. Sebelum ini Rendra sayang kepadanya, tetapi tidak seperti sekarang. Langsung balik? Tanya Aisyah terkejut. Ia pikir Renata akan menginap di rumahnya. Buru-buru pulang, Rek? Tanya Mila yang membantu Aisyah menyiapkan makan di meja makan. Iya, Mas Iqbal ngasih izinnya sampai sore. Lagian jadwal kereta 1 jam lagi. Makan dulu, Rek. Biar diantar Mas Rendra saja setelah makan. Kami nginep di sini kok, ucap Mila. Iya, biar Mas mau yang mau antar. Ibu biar tenang. Akhirnya Renata mengalah. Tidak ingin mengecewakan ibu dan iparnya, mereka makan siang sedikit terlambat. Di jam 3 sore baru makan. Panggil suami kamu, Mil. Baik, Bu.
Mila beranjak menuju kamarnya untuk membangunkan Rendra, sedangkan Renata meneruskan membantu Aisyah menata piring. Ray dan Andra tidur siang berdua sejak 1 jam yang lalu. Dibiarkan tidur dan bangun sendiri nanti. Selesai makan, Rendra benar-benar mengantar Renata pulang ditemani Andra yang ngotot ingin mengantarkan Ray. Kenapa sih Ray diantar sekarang? Kenapa nggak nginep aja di rumah Uti kayak aku? Tanya Andra dengan polosnya. Ray harus pulang sayang. Sudah ditungguin sama Om Iqbal, jawab Rendra dengan lembut. Laki-laki berambut cepak dan atletis itu melirik kedua bocah dari kaca. Ya, padahal Andra masih kangen. Kapan-kapan kita harus bertemu lagi pokoknya. Renata tidak mendengarkan lagi celotehan anak dan keponakannya itu. Ia memikirkan bagaimana respon mertua dan suaminya nanti jika pulang diantar Rendra. Wanita itu tidak bisa menebak, hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi masalah apapun di depan Rendra. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di depan rumah Harsi. Mobil Iqbal tidak ada di tempatnya, artinya dia belum pulang. Renata menghela nafas. Kemana suaminya pergi? Batinnya pun bertanya-tanya. Rek, kok baru pulang sekarang sih? Harusnya dari tadi kamu pulang. Ibu sudah lapar, ini gak ada makanan di rumah. Cepat masuk. Harsi tidak menyadari bahwa Renata baru saja turun dari mobil Rendra. Apalagi ia juga tidak tahu bahwa ada Rendra di dalam mobil yang bersiap keluar. Assalamualaikum Bu. Rendra menyapa ramah, lebih tepatnya berpura-pura. Ia mendengar sendiri adiknya diperlakukan tidak baik. Memasak. Jadi karena alasan sepele itukah adiknya harus segera kembali? Apakah adiknya dijadikan pembantu di rumah mertuanya? Beberapa pertanyaan berputar di kepala Rendra, namun ditahannya mati-matian. Waalaikumsalam. Kamu kakaknya Renata? Tanya Harsi terkejut. Ia melongo seketika, tidak menyangka Renata pulang bersama Rendra. Harsi menjadi salah tingkah, apalagi dia baru saja meminta Renata untuk segera memasak. Rendra duduk di salah satu sofa di rumah Harsi, sedangkan Renata di dapur membuatkan minuman untuk kakaknya. Sembari menunggu air mendidih, Renata masuk ke kamar untuk menyembunyikan sertifikat dan buku tabungan ke dalam laci lemari lalu menguncinya. Kunci ia sembunyikan di tempat yang paling tidak akan Iqbal sentuh sama sekali. Selesai menyembunyikan sertifikat dan buku tabungan, Renata kembali ke dapur untuk menyiapkan minuman dan cemilan. Ray dan Andra berada di kamar Renata. Mereka tengah bermain mobil-mobilan. Sengaja Renata yang meminta mereka masuk agar tidak mendengar percakapan kakak dan mertuanya nanti. Entah baik atau buruk, anak-anak seharusnya tidak mendengarkannya. Saya tidak tahu kalau Renata bakal diantar oleh kamu. Bagaimana kabarnya Nak Rendra? Baik. Ibu juga bagaimana? Lanjut Harsi sedikit kaku. Ia merasa tidak nyaman ditatap oleh Rendra yang terdiam sejak menyapa tadi. Alhamdulillah semuanya baik Bu. Saya tidak tega melihat adik saya harus pulang sendiri. Iqbal kemana Bu? Tanya Rendra balik. Iqbal? Saya tidak tahu Nak Rendra, tapi pamitnya ada acara dengan teman kantornya. Harsi kembali salah tingkah, takut salah menjawab. Oh, begitu. Pantas saja tidak bisa mengantar jemput Renata. Biasanya suami istri yang saling mencintai tidak akan datang sendiri ke rumah mertua. Minimal mengantar dan menyapa. Rendra sengaja berkata demikian untuk melihat ekspresi Harsi yang semakin pucat. Harsi takut salah berbicara, apalagi sampai Rendra mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Bagaimana Renata diperlakukan setiap hari. Harsi tidak mau itu terjadi. Maafkan Iqbal ya Nak. Acaranya sudah sejak beberapa hari lalu, sedangkan Renata izinnya mepet, jadi gak bisa dibatalkan atau terlambat. Iqbal mendahulukan janji yang terlebih dulu dibuat. Tentu saja Harsi membela sang anak karena tidak ingin image anaknya buruk di mata orang, apalagi Rendra. Oh, begitu ya Bu.
Saya kira memang Renata dibiarkan berangkat sendiri untuk pulang. Soalnya saya kasihan kalau memang seperti itu. Dulu Iqbal sudah pernah berjanji untuk menjaga semata wayang adik saya. Jadi sekarang saya ingin menagih dan memastikan hal itu. Ucap Trenda sambil tersenyum penuh arti. Sengaja berkata demikian untuk melihat bagaimana respon Harsi. Dan benar saja, wanita tua itu semakin salah tingkah. Wajahnya sedikit pucat dan enggan menatap Rendra. Mana mungkin kamu tega membiarkan Renata sendirian? Karena memang Iqbal tidak bisa mengantar saja kok. Harsi mencoba tersenyum marah. Tuh kan salah. Ulangi. Harsi mencoba tersenyum ramah. Nah itu benar. Renata muncul membawa minuman dan beberapa cemilan, lalu duduk di salah satu sofa yang berhadapan dengan Rendra. Terima kasih Bu, sudah menjaga Renata selama di sini. Saya berharap adik saya diperlakukan dengan baik. Karena jika tidak lebih baik, adik saya kembalikan pada kami. Ucap Rendra lagi. Apa maksud kamu? Tanya Harsi spontan melotot pada Rendra. Ya, sebagai kakak saya ingin adik saya bahagia. Jika dia tidak merasa bahagia, silakan kembalikan saja seperti itu Bu. Memangnya ada saya bilang Renata di sini diperlakukan tidak baik? Kami menyayangi Renata. Dia diperlakukan dengan baik di sini. Jangan asal ngomong Nak Rendra. Perkataan itu sangat menyakiti perasaan saya. Harsi memelas menunjukkan wajah seakan dialah korban. Rendra tersenyum penuh arti. Ia menatap Renata yang memberikan kode agar dirinya berhenti membahas hal itu. Maafkan saya Bu, jika perkataan saya menyakiti Ibu. Saya hanya memiliki Renata, jadi saya harus menjaga adik saya satu-satunya. Tidak apa-apa Nak Rendra, terima kasih sudah diingatkan. Tapi di sini Renata diperlakukan dengan baik Nak. Rendra tenang saja. Harsi tersenyum kaku. Terima kasih banyak Bu. Itu diminum dulu sebelum pulang. Tolong panggilkan Andra Re. Mas mau balik. Renata mengangguk. Ia bangkit dari kursi menuju kamar untuk memanggil Andra yang masih bermain dengan Re. Andra, mainannya udah ya? Diajak papa balik ke rumah Uti. Balik sama Re? Tanya Andra dengan polos. Renata tersenyum lalu menggeleng. Re di sini sayang, Andra pulang sama papa berdua ke rumah Uti. Re kesana kapan-kapan ya, ayo. Andra mendecak kecewa, tetapi mau bagaimana lagi? Ia tahu jika membantah pasti sang papa akan marah kepadanya. Terpaksa Andra menurut. Ia berdiri lalu berjalan berdoa dengan Ray menuju ruang tamu. Minum dulu Dra, kita pulang ke rumah Uti. Andra mengangguk. Pada sang papa ia begitu patuh karena Rendra jarang marah kepadanya. Sekalinya marah, ya karena memang Andra yang bersalah. Selesai berbahasa-basi sejenak, Rendra dan Andra akhirnya pulang. Renata dan Ray mengantar mobilnya sampai tidak terlihat. Kedua bocah itu saling melambaikan tangan sebelum akhirnya mobil Rendra benar-benar menghilang dari pandangan. Kamu ngadu ke kakakmu itu? Tuduh Harsi seketika saat Renata baru saja masuk ke rumah. Ray, masuk ke kamar duluan ya. Mama mau ngobrol dulu sama nenek. Renata gak ngomong apa-apa ke Mas Rendra Bu. Mas Rendra ngomong gitu karena dia dengar ibu meminta Renata masak. Alasan? Jadi kamu bilang kalau semua itu salah saya? Iya. Menantu tidak tahu diri, bisanya ngabisin duit anakku. Kerja kek, biar ada pemasukan. Mas Iqbal memberi Renata uang itu sebagai bentuk kewajiban dia sebagai suami Bu, memberi nafkah kepada istri dan anak. Tapi faktanya uang yang diberikan Mas Iqbal selalu kurang. Renata yang kelimpungan cari tambahan. Oh, jadi kamu sekarang nyalain anak saya? Istri gak bersyukur. Seharusnya kamu paham bahwa anak laki-laki sampai kapanpun harus mengutamakan ibunya. Kalau uang dari Iqbal kurang, ya kerja aja sana. Baik, Renata akan kerja. Tapi Renata tidak mau uangnya nanti dipakai untuk kebutuhan orang rumah.
Apa maksud kamu? Tanya Harsi berapi-api. Ya Renata maunya kerja untuk Renata sendiri. Mana bisa begitu? Uang istri juga uang suami. Kualat kamu Renata. Renata terdiam. Membalas ucapan mertuanya sepertinya percuma. Tidak akan ada habisnya nanti. Kok malah diem sih? Pokoknya kamu harus bekerja, biar gak nyusahin anakku. Bentak Harsi sambil melotot. Baiklah, Renata akan cari uang sendiri. Renata meninggalkan Harsi yang masih emosi di ruang tamu. Renata masuk kamar, menutup pintu lalu mengelus dadanya. Emosinya mulai menaik, tetapi dia harus bertahan untuk sabar. Ia berencana akan berdiskusi dengan Iqbal. Itu pun jika laki-laki itu mau. Pintu diketuk dari luar. Renata menatap pintu lalu membukanya. Ada apa lagi, Bu? Uang belanja yang Iqbal kasih mana? Biar ibu yang bawa. Kamu gak becus atur uang. Mulai sekarang biar ibu yang bawa. Ibu yang belanja, kamu yang masak. Renata membelalakan mata. Tidak mengira mertuanya akan serius mengatakan hal itu. Namun demi menjaga harga diri, ia segera mengambil dompetnya lalu mengeluarkan semua uang yang Iqbal berikan. Diserahkannya semua pada Harsi. Ini uang yang tersisa. Baru Renata gunakan belanja kemarin, ucap Renata. Oke, mulai sekarang cari kerja sana. Iqbal belum bilang sama kamu karena gak tega. Tapi ibu berbeda. Apalagi hanya sama kamu. Terserah ibu sajalah. Renata sudah lelah menghadapi Harsi. Lebih memilih untuk mengalah karena percuma. Jika dilawan pasti tidak akan ada habisnya. Apalagi Renata sangat kecewa mengingat gaji Iqbal lebih banyak diberikan pada sang ibu dibandingkan dirinya. Padahal uang yang diberikan Iqbal itu padanya untuk makan semua orang. Belum lagi saat ini harga bahan pangan cukup mahal. Mama gak apa-apa? Tanya Ray lembut saat Harsi sudah pergi dari kamar Renata. Gak apa-apa nak. Kamu main lagi Gi? Mama mau masak. Ray mengangguk lalu kembali bermain di pojok ruangan. Melihat itu terbesit rasa iba kepada Ray. Ia jarang bermain dengan sang papa karena Iqbal memang enggan terlalu sering bermain dengan anaknya. Apalagi akhir-akhir ini Iqbal seolah lupa memiliki anak dan istri. Tidak membuang waktu, Renata segera ke dapur untuk masak makan malam. Dia tidak mau lagi menambah masalah dengan ibu mertuanya perihal masalah sepele. Renata membuka kulkas, seingatnya dia masih memiliki beberapa sayur. Masak apa enaknya? Tanya Renata pada Harsi yang baru saja ke dapur untuk mengambil minum. Itu adanya apa? Tahu dan sayur sop. Mana enak? Malah makan sayur bening. Sudahlah, ibu mau beli saja. Kalau mau masak ya masak aja buat kamu dan anakmu. Hah? Maksudnya gimana? Masak aja itu sayur dan tempe untuk kamu dan Ray. Ibu mau beli aja. Gak selera kalau makan sayur di malam hari. Sudah lama juga ibu gak makan enak. Akhirnya baru bisa keturutan sekarang. Renata mengedipkan mata berkali-kali. Tidak salah dengar dirinya. Ibunya beli makanan sedangkan dirinya harus masak. Enak sekali. Apa jangan-jangan selama ini ibu menahan diri tidak beli karena tidak mau rugi? Dasar. Tiba-tiba Renata teringat akan uang tabungan yang ibunya berikan. Di otaknya berputar akan digunakan untuk apa uang itu. Baiklah. Setelah masak, aku akan memikirkan langkah selanjutnya. Sekarang aku gak bisa mengharapkan penghuni rumah ini. Mas Iqbal. Percuma. Laki-laki itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Gumam Renata sambil mengambil tempe dan sayur sop mentah yang masih terbungkus plastik. Belum selesai masak, Harsi muncul lagi ke dapur. Wanita itu membawa nasi 3 bungkus di dalam plastik, lalu diletakkan di meja makan. Ibu hanya beli 3. 1 untuk Iqbal dan Nanda. Jangan sentuh makanan ini.
ucap Harsi memberi peringatan. Iya bu, jawab Renata singkat tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Rey, mau makan sekarang atau nanti? Nanti aja mah. Renata mengangguk. Wanita itu mendekati sang anak lalu menemani bermain sampai azan maghrib berkumandang. Tepat saat itulah Iqbal pulang. Laki-laki itu langsung masuk kamar, melirik Renata sekilas lalu mandi. Entah pergi kemana cinta yang dulu Iqbal gaungkan kepada Renata. Bahkan hanya sekedar mengobrol pun Iqbal mudah emosi kepadanya. Renata seperti hanya boneka bagi Iqbal, dimainkan saat butuh dan tidak diacuhkan saat tidak butuh. Renata yang masih sedikit berharap Iqbal kembali seperti dulu, akhirnya memupuskan harapannya. Wanita itu bertekad harus mandiri secara finansial agar tidak mudah ditindas Iqbal dan keluarganya. Apalagi Renata masih harus menghidupi Rey. Tidak mungkin dirinya meminta uang pada Harsi hanya untuk jajan sang anak. Mas, tadi ibu minta semua uang belanja yang aku pegang, kamu tahu? Hanya itu jawaban Iqbal. Laki-laki itu tidak menatap Renata, fokus pada ponselnya sambil tersenyum tipis. Kamu gak masalah? Gak mau bilang apa gitu? Desak Renata sedikit kecewa. Walau dia sudah menyiapkan hati, tetapi tetap saja rasanya sakit melihat langsung bagaimana cueknya Iqbal. Ya tentu saja tidak masalah lah. Toh kamu kan gak bisa atur uang, Rek. Ya lebih baik ibu saja. Lihatlah tadi, baru pegang uang sore saja ibu sudah menyiapkan makanan enak. Itu beli mas. Terus yang tadi pas aku baru balik ibu minta aku kerja biar gak nyusahin kamu katanya. Benarkah? Tanya Iqbal terkejut. Ia tidak mengira ibunya akan nekat mengatakan hal itu kepada Renata tanpa persetujuannya. Iya. Kenapa terkejut? Bukannya itu memang rencana kalian? Aku dengar sendiri kok kamu ngobrol selama itu sama ibu, bahas masalah itu. Aku heran sih mas. Sebenarnya apa salahku sih? Kenapa kalian tega seperti ini kepada aku? Aku tidak pernah menuntut kamu loh mas. Uang berapapun yang kamu kasih aku masih terima aja, gak pernah protes. Tapi kenapa kalian selalu berkata yang jahat kepada aku sih? Jadi kamu nyalain kami? Kamu gak introspeksi? Dasar ya. Benar apa yang ibu bilang, kamu itu keras kepala dan susah dikasih tahu. Maksudnya apa sih mas? Ya wajar dong aku protes sekarang. Gaji kamu aja dikasih ke ibu lebih banyak dari ke aku. Lalu sekarang justru diminta semuanya sama ibu. Malah aku disuruh kerja nyari duit sendiri biar gak jadi beban. Astagfirullah, sebenarnya aku masuk ke keluarga yang seperti apa sih? Kok gak ada senengnya aku di sini? Renata mulai emosi. Inilah yang bikin aku malas debat sama kamu. Biasanya nuntut aja kamu, Rek. Makanya kamu jadi istri yang bener dong. Dandan kayak kalau suami pulang. Lihatnya kan enak. Jadi aku bakal bela kamu kalau ada apa-apa. Iqbal mengalihkan pembicaraan saat Renata membahas masalah uang gaji yang diberikan kepada ibunya. Dalam hati bertanya-tanya siapa yang memberitahu Renata perihal itu. Ibunya tidak mungkin, apakah Nanda? Belakangan ini Nanda tidak banyak mengobrol dengannya karena sepupunya itu sering keluar. Kok jadi bahas fisik segala sih? Aku begini juga karena siapa? Gak mau bahas masalah gaji, pasti kamu heran dan bertanya-tanya dari mana aku tahu. Aku bahkan punya salinan gaji kamu, mas. Aku kecewa banget sama kamu. Kalau memang gak cinta, kenapa gak bisa saja sih? Akhirnya kalimat itu terucap dari bibir Renata. Kalimat yang sejak lama dia simpan. Akhirnya keluar begitu saja dari bibirnya. Bisa. Jangan semudah itu bilang bisa. Toh kamu gak bisa hidup kalau gak ada kami, Rek. Jangan sok berani kamu. Iqbal menyentil dahi Renata cukup keras, membuat wanita itu meringis menahan sakit. Aku gak pernah kamu anggap istri, mas. Uang aku gak dikasih semuanya, bahkan kamu gak jujur. Lalu sekarang uang belanja yang gak seberapa itu ibu minta. Lalu kamu bahkan tahu ibu mau meminta aku kerja. Gila kan, mas? Aku dianggap apa selama ini? Kok gak ada bahagianya aku? Renata masih sedikit emosi, tetapi dia tahan sekuat tenaga.
karena kamu memang tidak pantas bahagia. Sudahlah, aku malas ngomong sama kamu. Aku gak peduli kamu dapat info dari mana masalah gaji, gak masalah. Toh bukan kamu lagi yang pegang gajiku. Sekarang pikirkan sendiri hidup kamu di sini. Urus isi perutmu sendiri. Kalau perlu, cari kerja dengan gaji yang cukup untuk kamu dan Ray. Aku gak akan peduli lagi. Urus aja semuanya sendiri. Tapi jangan pernah berpikir bisa berpisah dariku. Mengurus perceraian saat ini dipersulit, jadi jangan harap bisa semudah itu berpisah. Iqbal meraih ponselnya lalu turun dari ranjang. Ia keluar dari kamar dengan langkah tergesa, bahkan sedikit membanting pintu. Nafas Renata memburu mendengar pernyataan Iqbal yang benar-benar menyakitkan. Bukankah itu artinya Iqbal tidak akan menganggapnya sebagai istri lagi? Lalu mengapa tidak boleh berpisah? Emosi yang semula dirasakan kini hilang seketika. Berganti perasaan menyakitkan dan menyedihkan yang dirasakan Renata. Air mata membasahi pipinya percuma tampak kuat di depan Iqbal. Nyatanya laki-laki itu tetap saja tidak menganggapnya, bahkan tidak merasa bersalah atas semua yang sudah dilakukannya selama ini. Di tempat lain, Iqbal duduk di teras rumah sambil merokok. Pikirannya sungguh kacau. Rasa tidak tega timbul di hatinya. Walau ia menyakiti Renata, sebenarnya ia sedikit tidak tega. Di sudut hatinya yang cukup dalam, masih ada rasa cinta untuk sang istri. Tetapi entah mengapa rasa itu mudah hilang, apalagi saat mengobrol dengan sang ibu atau di luar. Ponselnya berbunyi tanda pesan masuk. Gegas Iqbal mengecek ponsel. Sayang, ketemu lagi yuk. Aku kangen dipeluk dan cium kamu nih. Tanda hati disematkan di akhir kalimat. Bibir Iqbal melebar membaca pesan itu. Laki-laki itu akhirnya fokus membalas pesan, seolah lupa baru saja bertengkar dengan Renata. Semakin lama chat mereka begitu vulgar, bahkan tidak segan wanita itu mengirimkan foto diri dengan baju yang cukup terbuka di bagian dada dan paha. Kelelakian Iqbal mengeras. Itulah pokoknya skip. Mas Iqbal ngapain di sini? Tanya Nanda yang baru saja pulang. Ia menatap heran pada Iqbal yang memejamkan mata sambil tangannya masuk ke celana. Kamu udah pulang dah? Iqbal segera mengeluarkan tangannya lalu menegakkan tubuhnya. Ia tampak salah tingkah, malu ketahuan melakukan hal yang cukup memalukan. Namun ia membelak saat melihat Nanda yang berpakaian cukup seksi. Apalagi tubuh sepupunya itu cukup berisi di bagian yang pas. Belum lagi, Nanda lebih sering memakai baju seksi baik di rumah maupun keluar rumah. Iya, barusan pulang. Nanda tanya, Mas Iqbal ngapain? Mainan sendiri di teras sambil lihat foto wanita seksi. Iqbal menelan ludah dengan susah payah. Matanya fokus menatap dada Nanda yang tampak menggoda. Belum lagi paha gadis itu benar-benar putih mulus. Sadar sedang diperhatikan, Nanda tersenyum miring. Ia mendekati sepupunya itu lalu membisikkan sesuatu. Seketika Iqbal membelalak. Serius kamu? Tanya Iqbal terkejut. Nanda mengangguk cepat. Tentu saja. Penawaran tidak datang dua kali ya mas. Gadis itu mengedipkan sebelah matanya lalu memancing Iqbal dengan sedikit meremas dada. Tanpa sadar Iqbal bangkit dari kursi, mengikuti langkah Nanda yang terus berjalan menuju kamar. Nanda menggandeng Iqbal membawa laki-laki itu masuk ke kamarnya. Tak lupa ia juga memastikan bahwa tidak ada yang melihat keduanya masuk kamar. Ini si Iqbal kacau sih. Aduh. Kacau. Kita lanjut. Renata menautkan alisnya saat menyadari suaminya keramas sebelum subuh. Apalagi dia tidak ingat kapan suaminya kembali tidur. Apakah semalam dia tidak tidur? Kalau tidur di mana? Tidak biasanya Mas Iqbal keramas sebelum subuh kecuali setelah. Renata tidak sanggup meneruskan tebakannya. Kok udah mandi keramas mas? Tumben? Gerah?
Hanya itu jawaban Iqbal. Ia mengabaikan sang istri, memilih segera memejamkan mata karena belum tidur sama sekali. Renata termenung. Tidak mungkin hanya karena panas Iqbal rela mandi di tengah malam. Biasanya laki-laki itu mandi malam hanya saat setelah berhubungan. Renata tidak ingin berburuk sangka, tetapi sulit menepis pemikiran itu. Ditatapnya wajah Iqbal yang sudah terlelap. Seketika ia membelalak saat melihat ada bekas tanda merah di area leher. Jangan-jangan benar dugaanku. Belum hilang kecewanya pada Iqbal setelah masalah gaji dan pekerjaan. Kini dia harus mengetahui fakta baru bahwa suaminya juga tidur dengan wanita lain. Namun siapa? Di rumah ini hanya ada dirinya, mertua, dan Nanda. Renata membelalakan mata. Mungkinkah dengan Nanda? Gumam Renata. Namun Renata segera menggeleng. Nanda masih sepupu, mana mungkin mereka berhubungan. Lalu siapa ya? Azan subuh berkumandang. Renata yang tidak lagi mengantuk segera beranjak dari tempatnya menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Di dalam sujudnya ia berdoa semoga diberikan kekuatan untuk dirinya menghadapi masalah rumah tangganya saat ini. Iqbal tidak bisa diandalkan dan tidak bisa menjadi imam yang baik untuknya. Lantas apa yang harus dia lakukan pada mereka? Meminta berpisah terlalu mudah. Mereka pasti akan bahagia jika tidak ada dirinya. Oke. Aku harus memberi mereka pelajaran mulai sekarang. Aku harus sedikit memberontak. Nah gitu dong Renata. Oke, ini mulai seru-serunya nih. Renata bangun menyelesaikan doanya, lalu segera menuju tempat mencuci baju. Ia pisahkan baju miliknya dan milik orang dewasa lain. Ia hanya mencuci baju miliknya dan Ray. Selesai mencuci, ia mengecek buku tabungan diam-diam. Ia berencana mengambil uang nanti lalu membuka usaha secara diam-diam. Untuk sarapan sudah ada sisa nasi kemarin sore, pun dengan sayur dan lauknya. Sengaja dia tidak masak, karena Iqbal mengatakan dia harus memikirkan sendiri bagaimana hidupnya setelah ini. Renata bertekad tidak akan lagi lemah kali ini. Ia harus bangkit dan memberi pelajaran. Jikapun berpisah, setidaknya dia memiliki bukti kuat. Seperti perselingkuhan mungkin. Kok nggak ada makanan sama sekali di meja makan? Tanya Harsi pagi itu. Dia memindai sekeliling mencari sosok Renata. Ekor matanya melihat lantai belum dipel. Masih ada debu dan kotoran bekas makanannya semalam. Ia menautkan alis. Tumben sekali Renata abai membersihkan rumah. Batin Harsi merasa kesal. Namun menantunya itu tidak ada dimanapun. Gegas ia berjalan ke kamar Renata tanpa permisi. Dia membuka pintu kamar dengan gerakan cepat. Tampak Renata dan Ray tengah makan bersama. Renata, kok gak ada makanan sama sekali di dapur? Terus itu kenapa rumah belum disapu, belum dibersihkan? Tanya Harsi berusaha pelan. Oh, kata Mas Iqbal Renata disuruh urus diri sendiri bu. Jadi untuk makanan ibu diskusi saja sama Mas Iqbal. Tak uangnya ibu yang bawa kan? Jawab Renata sambil tersenyum. Ini Renata dan Ray makan sayur dan nasi kemarin kok. Jadi tidak akan merepotkan ibu. Ah ya, untuk bersih-bersih rumah juga bukan lagi tanggung jawab Renata bu. Lanjut Renata agar mertuanya tidak salah paham. Hah? Apa maksud kamu? Bukannya kemarin ibu bilang ibu yang belanja, kamu yang masak. Kok jadi sendiri-sendiri gini? Ya ibu tanya sama Mas Iqbal langsung saja bu. Itu selesai mandi. Renata menunjuk Iqbal dengan dagunya yang berada di belakang Harsi. Bal, kok kamu minta Renata urus diri sendiri? Siapa yang masak jadinya? Terus yang bersihkan rumah siapa? Ya ibu kan bisa masak. Lah apa susahnya sih? Tak uangnya ibu yang bawa semua. Rek, kamu belum bersih-bersih rumah? Jawab Iqbal tanpa merasa bersalah. Ia menatap Renata dan sengit. Ya bersihkan sendiri lah mas. Katanya minta urus diri sendiri. Masalah makan aja aku gak akan merepotkan kamu kok. Alah, memangnya kamu punya uang, udah dapat kerja. Mana mungkin secepat itu.
Kamu itu diancam begitu saja nggak patuh. Keras kepala banget sih. Cepet Rey, kamu masak sekarang, ibu lagi capek. Urus diri sendiri apanya? Kamu ngawur Bal. Biarkan Renata yang urus kerjaan rumah dan masak. Ibu nggak masalah belanja. Terserah dah. Suka-suka ibu saja, malas aku. Iqbal menutup pintu dengan kencang. Ia masuk ke ruangan kecil di mana lemari berada sekalian untuk berganti baju. Mah, kok nenek dan papa jahat ke mama sih? Tanya Rey setelah menelan makanannya. Mereka nggak jahat kok sayang. Nenek dan papa mungkin lagi capek. Capek kok setiap hari. Rey menatap sengit ke arah pintu di mana Iqbal berada. Sudah, ayo berangkat. Renata beranjak karena makanan sudah habis. Ia mencuci piring lalu kembali. Namun langkahnya terhenti saat mendengar namanya dipanggil. Rey, kamu kemana? Ayo masak dulu. Harsi memberi perintah sambil meletakkan sayur di atas meja dapur. Renata mau antar Rey sekolah, Bu. Gak bisa masak, ibu masak sendiri ya. Dasar menantu kurang ajar. Geram Harsi, terpaksa ia memasak sendiri. Sarapan sama apa, Bu? Tanya Iqbal yang baru saja keluar dari kamar. Belum ada, baru juga mau masak. Astaga Bu, Iqbal bisa telat lah. Minta uang aja kalau gitu buat beli sarapan. Seketika Harsi melotot tetapi teringat bahwa Iqbal yang memberikan uang. Terpaksa ia membuka dompet lalu menyerahkan uang berwarna hijau pada anaknya. Tambahin 100 lah Bu buat beli bensin. Menantu dan anak sama saja. Di sisi lain Renata berjalan menuju bank yang tertera sesuai di buku tabungan. Beruntung tempatnya tidak terlalu jauh dari sekolah Rey. Hanya perlu berjalan sekitar 10 menitan. Sesamanya di bank, ia mengambil nomor antrian. Renata meminta pihak bank mengecek apakah uang yang tersimpan masih bisa diambil atau tidak, mengingat masa penyimpanan yang cukup lama. Beruntung uang dari sang ayah masih aman. Potongan yang dikenakan tidak terlalu banyak karena sang ayah menyimpan di bank syariah dengan potongan Rp1.000 per bulan. Renata tidak menarik semuanya tetapi membuka M-Banking dan memperbarui ATM yang berlaku sekarang. Selesai mengurus tabungan di bank, Renata mengambil uang di ATM secukupnya. Setidaknya cukup untuk makan berdua dengan Rey sembari memikirkan usaha apa yang akan dia buka. Selesai mengambil uang di ATM, Renata kembali ke sekolah menjemput Rey karena sudah waktunya anak itu pulang. Kita beli makan dulu ya sayang ya. Mereka makan sambil mengobrol santai membahas perihal sekolah Rey. Selesai makan, Renata membungkus nasi, sayur dan lauk untuk makan Rey malam nanti. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak terlalu memikirkannya karena bisa menahan diri. Mah, Mama punya uang? Tanya Rey saat berjalan pulang. Alhamdulillah ada Rey. Kenapa? Ya, tumben aja Mama ajak Rey beli makan di warung. Biasanya kan selalu masak biar hemat. Mulai sekarang kalau Rey minta apapun bilang Mama ya. Insya Allah akan Mama usahakan. Doakan rezeki Mama banyak dan selalu cukup untuk membahagiakan kamu ya. Amin. Beberapa menit kemudian mereka sampai di rumah. Sebelum masuk, Renata meminta tolong kepada Rey untuk memberi izin memasukkan makanan ke dalam tas. Renata mengatakan agar nenek tidak bertanya. Beruntung sekali Rey anak yang paham akan situasi di rumah. Ia mengangguk lalu memberikan tasnya kepada Renata. Assalamualaikum. Mereka masuk ke rumah tetapi keadaan sangat sepi. Kemana semuanya ya? Batin Renata. Mengabaikan hal itu, keduanya segera masuk kamar. Makanan sengaja Renata simpan di salah satu laci kamar. Membuka sedikit bungkusannya lalu mengunci laci agar tidak ketahuan Iqbal. Renata benar-benar mencoba mengunci mati perasaannya pada sang suami. Tidak akan lagi terbujuk kerayuan dan lemah di depan semuanya. Renata hanya memikirkan Rey, bagaimana tumbuh kembangnya dan makanannya. Jika sudah ada kesepakatan, ia akan mengajukan pisah status alias bercerai dari Iqbal. Keesokan harinya Renata mengajak Rey jalan-jalan menuju ruko pemberian sang ayah. Sebelumnya dia sempat mengecek satu persatu sertifikat tanah dan ruko.
Dan hari ini dia menyurvei sendiri lokasi mana yang pas untuk berjualan. Akhirnya Renata memutuskan untuk memakai ruko yang berada di pinggir jalan raya. Cukup strategis untuk membuka usaha. Ukuran ruko tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk produksi dan membuka usaha. Rencananya dia ingin membuka toko kue di sana, melihat peluang di sekitar ruko yang tidak ada sama sekali penjual roti. Dari mana aja kamu? Ingat ya, Re, kamu itu masih punya suami, bukan janda. Seenggaknya kemana pamit lah. Ini suami pulang gak ada siapapun di rumah. Iqbal mengomel tanpa henti. Renata menghela nafas, ingin mendebat suaminya, tetapi rasa lelah lebih mendominasi. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk kamar. Ia memikirkan siapa sekiranya yang bisa membantunya membuat kue dan menjaga ruko. Tidak mungkin dia sendiri yang membuat. Bisa-bisa mertua dan suami tahu bahwa dia memiliki bisnis dan memiliki banyak uang. Renata menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Ia tahu betul, jika rencananya bocor ke Harsi atau ke Iqbal, usaha yang dia bangun bisa hancur sebelum berkembang. Renata duduk di tepi ranjang, menatap Ray yang asik bermain dengan mainannya di lantai. Tiba-tiba sebuah ide melintas di kepalanya. Mbak Tari. Iya, ia teringat pada sahabat lamanya semasa SMA yang sekarang menjadi ibu rumah tangga dan juga pandai membuat kue. Tanpa pikir panjang, Renata meraih ponselnya. Ia mengetik pesan singkat kepada Mbak Tari, menanyakan kabar sekaligus menyampaikan niatnya. Tak butuh waktu lama, balasan dari Tari pun masuk. Alhamdulillah kabar baik, nak. Kalau soal bantu-bantu, insya Allah Tari bisa. Apalagi kalau usaha bikin kue, hitung-hitung tambah pengalaman. Renata tersenyum tipis. Setidaknya satu kekhawatirannya teratasi. Mereka pun sepakat untuk bertemu di ruko lusa mendatang, guna mendiskusikan rencana lebih lanjut. 2 hari kemudian, pagi-pagi sekali Renata sudah siap. Dia memutuskan untuk pergi ke ruko tanpa sepengetahuan Harsi dan Iqbal. Sebelum pergi, ia memastikan Ray sudah berangkat sekolah. Kemudian menyampaikan alasan sederhana kepada Harsi. Aku mau ke rumah teman, Bu. Harsi yang sedang asyik mengupas bawang hanya mengangguk, tak terlalu peduli. Begitu pintu rumah tertutup, Renata merasa lega. Ia melangkah cepat menuju ruko dengan membawa beberapa catatan kebutuhan usaha yang sudah disiapkannya sejak malam. Di ruko, Tari sudah menunggu. Mereka mulai membahas konsep usaha, menu kue yang akan dijual, hingga estimasi biaya untuk peralatan dan bahan baku. Renata memutuskan untuk mulai sederhana dengan menjual roti manis, bolu, dan beberapa jenis kue kering yang mudah dibuat. Kamu yakin bisa, nak? Ini kan butuh modal lumayan. Kalau Iqbal tahu, dia pasti gak akan tinggal diam, ucap Tari penuh kekhawatiran. Justru karena aku gak mau terus bergantung pada dia, aku harus berani. Ray adalah tanggung jawabku, dan aku gak mau Ray terus melihat ibunya diinjak-injak. Tolong jangan kasih tahu siapapun ya, Tari. Kalau ada yang tanya siapa pemiliknya, bilang aja orang jauh. Jangan bilang kalau ini usahaku. Oke, baiklah. Aku dukung kamu semampuku. Kita mulai kapan? Insya Allah minggu depan. Aku butuh waktu untuk membeli alat dan menyiapkan semuanya. Hari demi hari Renata terus menyusun rencana sambil menjaga agar semua tetap terselubung. Dia mulai membeli peralatan sedikit demi sedikit. Iya, menyimpan langsung di ruko agar tidak ditemukan Iqbal dan Harsi. Beberapa kali dia pergi ke pasar dengan alasan pergi ke rumah teman, padahal sedang mencari bahan untuk uji coba resep kue. Namun perjuangan Renata tidak selalu mulus. Satu malam ketika ia sedang mencatat pengeluaran, Iqbal tiba-tiba masuk kamar tanpa mengetuk. Kamu ngapain? Cuma buku harian doang, Mas. Ia menatap buku itu dengan cepat, menyembunyikannya di bawah bantal. Iqbal mendengus tampak tidak percaya. Jangan macam-macam ya. Kalau aku tahu kamu sembunyi-sembunyi ambil uangku atau ibu, habis kamu. Renata hanya mengangguk tanpa berkomentar.
Di dalam hatinya ia semakin yakin bahwa keputusan untuk mandiri adalah pilihan terbaik. Ray membutuhkan masa depan yang lebih baik, dan Renata akan memastikan itu terjadi meski harus melawan segala rintangan. Siang itu Renata sedang berada di kamar bersama Ray, membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar jelas dari depan rumah, disusul dengan suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Suara seseorang wanita terdengar renyah dari depan. Harsi yang sedang menonton televisi langsung bangkit. Waalaikumsalam. Anda siapa ya? Tanyanya sambil membuka pintu. Di depannya berdiri seorang wanita dengan penampilan modis. Rambutnya yang dicatok rapi tergerai di bahu, sementara wajahnya dihias make up tipis yang tampak alami. Saya Jenny, Bu, temannya Iqbal, jawab wanita itu sambil tersenyum. Oh, Jenny, masuk. Lama banget gak kelihatan. Cantik banget sekarang ya, saut Harsi antusias. Ia membuka pintu lebar-lebar, mempersilahkan tamunya untuk masuk. Renata yang mendengar suara itu dari dalam kamar langsung menghentikan kegiatannya. Nama Jenny seketika menarik perhatiannya. Batin Renata mulai terusik. Bukankah itu nama salah satu mantan Iqbal yang sempat diceritakan dulu? Kenapa dia datang ke sini? Di ruang tamu, Harsi dan Jenny berbincang dengan santai. Jenny memandangi sekeliling rumah, menilai setiap sudutnya. Jadi gimana kabar Iqbal sekarang, Bu? Saya dengar dia masih tinggal di sini. Tanya Jenny dengan nada lembut, matanya penuh harap. Alhamdulillah baik-baik saja. Tapi yang namanya hidup ya, kadang ada susah, ada senangnya. Kamu gimana? Sudah menikah belum? Belum, Bu. Makanya saya kesini, saya masih ingat sama Iqbal. Masih ada rasa sebenarnya. Kalau Iqbal belum punya pasangan, saya mau kok kembali sama dia. Harsi tertawa kecil. Matanya memandang Jenny dari atas sampai bawah. Cantik, mapan, dan gaya hidupnya tampak berkelas. Dalam hatinya dia mulai membandingkan Jenny dengan Renata. Perbedaan mereka bagai langit dan bumi, pikirnya. Bentar, rehat dulu. Alhamdulillah. Mantap. Kita lanjut. Sebenarnya Iqbal sudah menikah, tapi ya hubungan mereka begitulah. Kalau kamu memang masih suka sama Iqbal, ibu setuju kok. Siapa tahu Iqbal juga masih ada rasa. Renata yang mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar langsung bergegas keluar. Langkahnya tegas, wajahnya dingin. Ray yang tadi di kamar menatap ibunya dengan bingung, tetapi tidak berkata apa-apa. Maaf, Bu, saya dengar ada tamu, ucap Renata berdiri di ambang ruang tamu. Oh, ini Jenny, temannya Iqbal dulu. Cantik kan? Dia datang mau ketemu Iqbal. Kalau Jenny mau ketemu Iqbal, tunggu dia pulang kerja. Tapi saya rasa percuma karena Iqbal sudah menikah, suami saya. Oh, maaf, saya gak tahu, tapi hubungan kalian baik-baik saja kan? Tanyanya dengan senyum samar. Baik atau tidaknya hubungan saya dengan Iqbal bukan urusan orang lain, termasuk Anda. Balas Renata tenang tetapi nadanya tegas. Ia lalu menoleh ke Harsi. Dan saya tidak mengerti kenapa ibu sampai bilang begitu. Saya istri sah Iqbal, Bu. Apa itu tidak cukup? Ya siapa tahu sih, Re. Jadi ini lebih cocok. Lagian kamu sendiri juga kelihatan gak bisa bikin Iqbal senang. Rumah gak pernah rapi, kamu lebih sering pergi daripada di rumah. Renata menatap mertuanya dengan luka yang sulit disembunyikan. Kalau ibu merasa begitu, saya harap ibu bisa jujur pada Iqbal. Mungkin lebih baik kita bicarakan semuanya sekaligus, biar jelas. Jenny mulai merasa tidak nyaman dengan suasana yang tegang. Ia berdiri merapikan tasnya. Mungkin saya salah waktu, nanti saya coba hubungi Iqbal lagi.
katanya dengan sopan. Setelah Jenny pergi, Renata masuk kembali ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata. Di dalam kamar, ia memeluk Ray erat. Air mata yang selama ini dia tahan airnya jatuh juga. Ray memandang ibunya dengan bingung. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao. Kita bertemu di sore lagi, kalau nggak habis maghrib, pokoknya insya Allah 2 kali. Bye bye and ciao.